selaku Kepala SDN Kriminal 01, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, telah berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Kriminal 1. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan menyampaikan bahwa diseminasi ini adalah tugas akhir dalam modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, saya sendiri adalah Ibu Lia Apriani, CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Saya memperkenalkan, ini adalah fasilitator saya Ibu Indah Ratna Dewi, pengajar praktek saya Ibu Citra Kumahawati, dan juga ini foto saya yang cantik sekali. Tujuan diseminasi hari ini yaitu untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Yang kedua yaitu penyebaran budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan terdiri dari 7 poin Bapak Ibu. Poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Untuk poin yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa secara individu. Setiap anak itu berkembang sesuai dengan tahapan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah gambaran dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan miskonsepsi teori kontrol yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah ilusi bahwa seorang guru itu dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik itu akan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermakna. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memakna. Nah, itu nanti akan kita bahas dari miskonsepsi teori kontrol yang ada. Ini adalah cara perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin agak kurang jelas gitu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Selanjutnya poin kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukum. Nah, nanti ini yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin yang mengarah pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut KBBI ya, dorongan yang timbul sendiri baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan. Nah, ini motivasinya Bapak Ibu, saya akan jelaskan. Untuk motivasi yang biasanya mendorong anak-anak itu ada 3, ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi-motivasi yang biasanya dilakukan anak-anak itu ada yang dilakukan karena menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak-anak itu ada motivasinya melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang paling baik, yaitu anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena mereka ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai intrinsik ini adalah nilai yang memiliki poin paling tinggi. Selanjutnya, poin keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Apakah kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. So,
Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu Bapak Ibu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Macam-macam kebutuhan dasar manusia seperti yang bisa dilihat, yang pertama adalah setiap manusia itu melakukan sesuatu karena bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, untuk penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, ini ada video Bapak Ibu. Saya exit dulu. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Ambahan dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi. Ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ini videonya ilustrasi Bapak Ibu, nanti bisa dibedakan setiap posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh Ibu. Ini posisi penghukum. Kira-kira kita sebagai guru itu pernah melakukan posisi kontrol di mana? Mari kita saksikan. Terakhir Bapak Ibu, ini poin yang paling tinggi yaitu posisi sebagai manajer. Mari kita saksikan bagaimana kalimat dan ekspresi yang digunakan oleh seorang guru jika berperan sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah video mengenai posisi mengontrol seorang guru. Jadi setiap poin itu ada dampaknya sendiri. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ini nanti akan kita jawab ya. Keyakinan itu sendiri, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja. Jadi kita tidak perlu membuat keyakinan kelas yang banyak agar mudah diingat. Yang keempat, bersifat pernyataan yang universal. Jadi tidak merujuk pada laki-laki atau perempuan, tapi berlaku untuk semua. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, serta melibatkan warga sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, nah ini adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi ini nanti akan saya bacakan langkah-langkahnya, kemudian nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Siap. Oke, saya bacakan dulu. Langkah yang pertama adalah nanti kita akan berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah atau warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan yang berisi kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Langkah yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat itu terlaksana dengan baik atau tidak? Oke Bapak Ibu, siap? Saya akan memimpin kita di sini dalam membuat keyakinan kelas. Saya harap Bapak Ibu di sini bisa mengutarakan pendapatnya. Oke. Langkah yang pertama, mari kita berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ini adalah harapan-harapan yang ada di kelas kita. Kita ingin memimpikan murid yang seperti apa di kelas kita. Jadi peraturan-peraturan tersebut boleh kita utarakan. Oke, saya akan mengakomodir setiap kalimat yang Bapak Ibu ajukan. Yang pertama, siapa yang mau usul? Tidak boleh datang terlambat, Bu. Oke, Bu Marfuah menyampaikan pendapat tidak boleh datang terlambat.
Kita tulis dulu ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh datang terlambat. Jangan membuang sampah sembarangan, Bu. Apa Bu Yuri? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah Sembarangan. sembarangan. Tidak boleh kucingan kelas, Bu. Saat pelajaran, Bu. Apa dulu? Tidak boleh kucingan saat pelajaran. Tidak boleh gojekan itu berarti tidak boleh ramai. Bergurau. Ya. Tidak boleh berisik. Oh, tidak boleh bergurau. Tidak boleh bergurau atau bercanda. Melaksanakan piket tanggung jawab. Proses pembelajaran. Harus melaksanakan. Melaksanakan. Ada lagi Pak Wahyu apa Pak Wahyu? Melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Oke. Melaksanakan piket. Ada lagi? Jangan lupa membawa Jangan pelajaran. menyontek. Jangan menyontek. Mencontek. Mencontek ya. Satu lagi. Cuci kelas, Bu. Membawa buku pelajaran. Apa? Tidak boleh berkelahi, oke. Tidak boleh bertengkar ya. Oke. Karena kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak agar mudah diingat. Coba kita lihat Bapak Ibu, langkah yang kedua, mengubah peraturan yang berisi kalimat negatif menjadi positif. Yang Bapak Ibu utarakan tadi kira-kira ada kalimat yang negatif apa tidak? Ada, Bu. Ada. Mari kita telisik dari nomor 1. Kalau ini bunyinya tidak boleh datang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Boleh datang tepat waktu atau hadir tepat waktu. Datang tepat waktu mama nggih. Kemudian yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira kalau pada tempat. oh iya betul Bu Amah ya, buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, yang ketiga tidak boleh bergurau atau bercanda saat proses belajar. Berarti kalimat positifnya gimana Bapak Ibu? Konsentrasi saat belajar. Fokus ya, fokus dalam belajar ya. Fokus saat belajar. Kemudian ini dari Pak Wahyu, melaksanakan piket. Apakah sudah kalimat positif? Sudah, kita tulis kembali melaksanakan piket. Selanjutnya, jangan mencontek. Ini kalimat negatif atau positif Bapak Ibu? Negatif. Kalau diubah menjadi kalimat positif? Jujur. Jujur dalam Soal. jujur dalam ulangan ngoten nggih. Karena kita harus memilih kalimat yang singkat dan mudah diingat oleh anak-anak. Yang terakhir, tidak boleh bertengkar. Berarti kalimat positifnya gimana Bapak Ibu? Iya. Rukun dengan teman nggih. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan poin yang kedua. Selanjutnya adalah mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu seperti kejujuran, kemudian kepedulian, keselamatan, kenyamanan, tanggung jawab. Nah, dari 6 peraturan yang sudah kita utarakan, tiap-tiap poin itu pasti ada nilai kebajikannya. Kalau datang tepat waktu itu berarti merujuk pada nilai apa? Betul sekali, kedisiplinan. Ini nggak muat ya Bapak Ibu, saya tulis saja kedisiplinan. Kemudian kalau buang sampah pada tempatnya, berarti nilai apa yang kita tuju? Nilai kebersihan. Kebersihan. Kemudian fokus saat belajar, berarti konsentrasi. Konsentrasi. Kemudian melaksanakan piket. Ini berarti apa kalau bareng-bareng? Tanggung jawab di
kerjasama bisa nggih? Berarti ini tanggung jawab. Kerjasama. Kerjasama. Kekompakan. Kemudian jujur dalam ulangan, pasti nilainya kejujuran. Kerukunan. Kemudian rukun dengan teman berarti kerukunan. Jadi ini langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu nanti terapkan ketika membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mengakomodir setiap harapan-harapan yang disampaikan oleh murid-murid panjenengan. Selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku sudah kita diskusikan. Kemudian peran warga sekolah adalah peran kita menjelaskan peran seorang guru, peran seorang murid. Jadi kita peran seorang kepala sekolah, seorang penjaga. Jadi kita nanti diskusikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini tugasnya ada seorang wali kelas ya untuk memonitor apakah keyakinan kelas itu sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Pastinya setiap kesepakatan itu ada konsekuensinya. Nah nanti konsekuensinya juga harus dibahas dengan siswa itu sendiri. Nah ini ya Bapak Ibu contohnya, kalau ini contohnya dan kemudian kita sudah praktekkan. Ini adalah contoh keyakinan kelas 5 yang sudah saya buat, bunyinya seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan sendiri-sendiri di kelas G. Siap? Matur suwun. Kita ke poin yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu ini segitiga restitusi ini sangat penting saya sampaikan karena hubungannya dengan posisi kontrol seorang guru. Segitiga restitusi itu apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Gosen dalam modul 1.4 budaya positif. Ini bunyinya segitiga restitusi itu karena bentuknya ini segitiga Bapak Ibu. Lalu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan segitiga restitusi? Yang pertama, jika ada kasus. Jadi restitusi ini ada hubungannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Alhamdulillah kemarin saya sudah mempraktekkan sendiri dengan anak murid saya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana videonya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nanti langkah-langkahnya akan saya perlihatkan. Ini adalah contoh apabila ada kasus. Ini ada kasus di mana ada seorang murid yang ingin mencontek tapi tidak dikasih contekan. Ini saya menerapkan sesuai dengan konsep segitiga restitusi. Jadi kita harus mengetahui dari kedua belah pihak. Jadi tidak hanya. Nah ini ada yang satu berperan sebagai tersangka, yang satu sebagai korban, Nah ini jadi langkah selanjutnya itu adalah kasus, contoh kasusnya, dan ini adalah penerapannya atau kalimat yang harus kita utarakan, langkah-langkahnya. Ini adalah langkah pertama, menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu,
menyanjung terlebih dahulu. Menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita memberikan lagi pertanyaan kepada murid. Melakukan validasi tindakan yang salah. Tadi Kesia sudah menawarkan solusi yang akan dia lakukan. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan kasus tiga resolusi yang harus kita laksanakan. Jadi saya mengkombinasi antara posisi kita guru, yaitu posisi manajer, dan segitiga restitusi. Kita kembali lagi ke ternyata sudah habis Bapak Ibu. Itu adalah pemaparan saya mengenai penyebaran budaya positif di SDN Trimulya nomor 1. Saya akan membuka termin untuk 2 pertanyaan terkait dengan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Monggo, mungkin bisa menanyakan terkait video yang saya tampilkan tadi, atau mungkin ada poin yang ibu rasa itu kurang jelas. Tidak apa-apa, kita sharing atau diskusi. Coba sekarang saya tanya sama Bu Yuli, apakah Bu Yuli itu pernah melakukan sebagai penghukum? Ya mungkin pernah 1 kali 2 kali, dan itu hukumannya yang normal-normal aja. Oh, berarti tidak melakukan pelanggaran fisik, atau maksudnya itu tidak memberikan hukuman fisik. Hukuman apa yang pernah Bu Yuli berikan kepada anak-anak? Menyapu kelas bersama Menyapu kelas. Jadi ada konsekuensi yang Bu Yuli ingatkan kepada anak-anak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sebelum saya tutup? Oh iya, Bu Marfuah, monggo. Mengenai materi tadi tentang keyakinan kelas. Betul. Itu kan ada kata-kata lain, ada kesepakatan, ada tata berkelas. Apa itu beda? Oh iya. Kalau beda itu bedanya di segi yang mana? Oh baik. Apakah perbedaan antara tata tertib itu nama lainnya peraturan gitu. Nah, sedangkan yang saya terangkan ini keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi gini Bu Marfuah, bedanya kalau tata tertib atau peraturan itu biasanya dibuat secara sepihak. Jadi kita masuk kelas, kita sudah iki loh, peraturannya iki. Nah, sedangkan keyakinan atau kesepakatan kelas, kita tuh menawarkan kepada anak-anak, harapan anak-anak itu di kelas itu apa? Jadi kita menyaring Bu Marfuah. Dibuat bersama. Ya, jadi kita sepakati bersama. Misalnya anak-anak ingin keyakinan kelasnya datang tepat waktu, berarti mereka harus konsekuensi untuk datang tepat waktu. Apabila mereka tidak datang tepat waktu, ya harus ada konsekuensinya. Apa misalnya kalau datang terlambat, mungkin menyapu halaman. Nah, itu kita rembuk bersama-sama peraturannya atau aturannya, kemudian konsekuensinya. Begitu? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Trimulya, terutama Bu Primawanti Mulyandani, karena telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Apabila saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
Bu Lia, pada pagi hari ini ada kegiatan yang sangat menarik. Apakah itu? Ada yang tahu? Ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa setiap kelas itu pasti punya harapan? Coba sekarang ibu tanya sama kalian, apa harapan kalian untuk kelas 5? Iya, Mas Yosi. Kelas kita semakin bersih. Kelas kita bersih. Ada lagi? Ya, Mas Rehan. Kelas kita makin nyaman. Oh, kelas kita makin nyaman. Kenapa kalian berharap seperti itu ya? Kalau ada harapan-harapan seperti itu, pasti ada aturan-aturan yang harus kita taati. Pada kegiatan pagi ini, kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Belum ada yang tahu? Baiklah, akan Bu Lia kasih tahu. Keyakinan kelas adalah keputusan yang kita ambil secara bersama-sama, meliputi peraturan-peraturan yang harus kita taati. Nah, supaya kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita itu mencakup keseluruhan, Bu Lia nanti akan memberikan kalian masing-masing satu kertas. Silakan kalian tuliskan aturan-aturan yang kalian harapkan ada di kelas kita. Paham? Masing-masing satu. Silakan kalian tuliskan satu kalimat di dalam kertas ini. Kemudian nanti satu persatu tempelkan di papan tulis. Kita akan diskusikan keyakinan kelas kita yang kita harapkan. Tulis ya, Mbak. Ditulis satu kalimat saja. Boleh isinya kalimat yang berisi ajakan. Mulai ditulis. Nanti kalau sudah selesai, sudah dapat semua? Sudah. Oke. Boleh setiap anak menuliskan kalimat-kalimatnya sesuai dengan yang kalian harapkan. Dua menit lagi.
boleh bertengkar, hampir sama. Datang tepat waktu. Menghormati guru. Terus tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Baik anak-anak, Ibu rangkum 6 keyakinan kelas kita dulu. Nah, sekarang coba semua perhatikan ke-6 kalimat ini. Kira-kira dari ke-6 kalimat ini, adakah yang berupa kalimat negatif? Bu, aku enggak tahu Bu, kalimat negatif itu apa? Kalimat negatif itu kalimat yang ditandai dengan kata tidak dan jangan. Apakah dari ke-6 kalimat ini ada kata tersebut? Ada, yaitu di nomor 3 dan 6. Lalu bagaimana Bu? Kita harus merubahnya menjadi kalimat positif. Kalau tidak boleh saling ngejek, berarti kita harus apa? Harus apa? Tidak boleh. Loh, tidak boleh itu sudah kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya berarti apa? Ya, betul. Saling menyayangi. Terus tidak boleh mencontek berarti harus apa? Nah, kalau mengerjakan sendiri berarti harus apa, anak-anak? Betul, mandiri dalam ulangan. Nah, kita sudah mendapatkan 6 kalimat keyakinan kelas kita. Tahukah kalian anak-anak bahwa setiap kalimat itu punya nilai kebaikan atau nilai kebajikan? Loh, kok bisa Bu? Mari kita telisik atau kita cari tahu. Kalau kalimat yang pertama, jagalah kebersihan kelas kita, berarti itu mengajarkan nilai apa ya? Ada yang tahu? Udah disepil di sini loh. Nilai apa? Kebersihan. Kebersihan. Kalau yang nomor 2, datang tepat waktu berarti mengajarkan kita untuk apa ya? Ayo. Tepat waktu. Kuliah kasih tahu nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan itu ada kebersihan, ada kedisiplinan. Nah, masa harus kuliah panjang dulu? Berarti nomor 2 apa? Nilai kedisiplinan. Kalau ini tidak saling mengejek, berarti saling menyayangi, berarti apa? Nilai apa? Kasih sayang. Kemudian melaksanakan piket, berarti nilai apa? Betul sekali Mas Satrio. Kita diajarkan untuk tanggung jawab. Kemudian kalau menghormati guru berarti apa? Betul sekali, sopan santun. Dia suka kalau kalian aktif menjawab. Kemudian tidak boleh mencontek berarti kemandirian. Baiklah anak-anakku, hari ini kita sudah mendapatkan 6 keyakinan kelas kita. Nanti Bu Lia akan cetak keyakinan kelas kita dan kita tempel di dinding kelas kita. Supaya apa? Supaya kalian selalu mengingat keyakinan kelas yang kita buat bersama. Apakah kalian sepakat? Baiklah ya, ini sudah disepakati. Konsekuensinya, coba siapa yang mau menawarkan konsekuensinya jika tidak menjaga kebersihan? Bagaimana? Kalau ada teman kalian yang melanggar kebersihan kelas, apa yang harus mereka
Sila. Tuh. Kemudian nanti yang ketiga, 4, 5, dan 6 kita akan cari konsekuensinya. Baiklah anak-anak, hari ini kita selesai membuat keyakinan kelas. Bu Lia harap setiap anak memahami bahwa keyakinan kelas itu harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baiklah Bu Lia tutup dulu. Sekian